Refleksi 1 tahun Presiden Gus Dur oleh Dr. Muji Sutrisno. Sebelum mulai refleksi setahun Gus Dur, posisi saya harus ditegaskan sejak awal bahwa saya sebagai orang yang tetap mengunggulkan dia sebagai guru untuk bangsa ini. Sehingga sejak awal saya tidak pernah setuju ia menjadi presiden. Alasannya, posisi kepresidenan mau tidak mau mencampurkan antara posisi moral pendidik dan inspirator demokrasi dengan politik kekuasaan yang di Indonesia amat sangat syarat dengan macam-macam kepentingan yang belum pernah dihayati sebagai kenegarawanan selain generasi awal republik, yaitu generasi pendiri bangsa. Kedua, situasi yang ditinggalkan rezim Orde Baru Soeharto begitu parah dan bangkrutnya di semua lini sampai pun ke akar-akar perekatan sebagai bangsa, yaitu titik nol, tidak adanya trust di antara sesama warga bangsa. Ketiga, pada masa transisi awal-awal reformasi, konsensus di antara para pejuang dan pecinta republik ini adalah Gus Dur sebagai guru bangsa, Mega sebagai ibu negara, dan untuk eksekutif kabinetnya dengan perjuangan agar selekasnya keluar dari krisis ekonomi dan krisis-krisis lainnya harus diberikan kepada putra-putri terbaik dari bangsa ini dalam profesinya dan dalam komitmennya demi kepentingan tercegahnya kehancuran bangsa ini. Namun ternyata sejarah berjalan lain. Akrobatik politik membengkokkan kepercayaan rakyat dalam pemilu yang sebagai kedaulatan rakyat diganti menjadi kedaulatan majelis. Hingga muncul poros tengah dan semua usaha mencegat pilihan rakyat agar presidennya Mega. Sejak inilah kita semua membayar amat mahal apa yang dilakukan dalam akrobat politik sampai hari ini. Sebagai inspirator bagi pluralisme dan multikulturalisme agama, suku dan golongan pembentuk Indonesia dengan kekuatan perekatan untuk saling menghormati perbedaan, keadapan dan keadilan yang terlaksana di daerah tanpa keserakahan politik, sentralisasi, Gus Dur memang selangkah lebih maju memimpin dan menghayatinya sejak awal hingga sekarang ini. Maka inspirasi-inspirasi untuk kebebasan berwacana, kebebasan demokrasi untuk berpendapat dan saling mengontrol dalam visi dibaginya kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada tataran wacana. Gus Dur memang tampil sebagai guru pengajar dan transparan dalam mempopulerkan kepada rakyat. Sebagai tokoh terkemuka dalam menghayati dan merintis jaringan dialog antar agama, saling hormat menghormati dalam kerukunan dan perdamaian antara agama sebagai tradisi panjang Nusantara yang sampai hari ini bisa bertahan oleh Gus Dur, dihidupi, diperjuangkan dan dibuat jaringan yang hidup dalam basis tradisi masyarakat Nusantara umumnya dan basis Nahdlatul Ulama khususnya. Namun dua ketokohan model di atas ini ketika membutuhkan sebuah langkah, agenda sistem dan organisasi yang modern nampak kelemahannya lantaran kepemimpinan yang dimiliki Gus Dur memang kepemimpinan karisma dengan basis pesantren dan tradisional yang ketika harus meloncat memakai organisasi modern yang namanya sistem di situ mengalami permasalahan. Masalah pertama, teknis birokratis yang ada dari warisan masa lalu adalah birokrasi Orde Baru dengan anomalinya dan pengawetan kemacetannya lantaran kehilangan pusat loyalitas yang dibangun secara KKN oleh rezim Soeharto. Akibatnya sekaligus mau merombak struktur dan membuat sistem baru dengan mendekonstruksi total masa lalu yang terjadi justru dekonstruksi total yang mencarai berai serta dengan ketidakpercayaan masyarakat pada hukum dan sistem warisan yang lalu yang membuahkan anarkisme serta main hakim sendiri lantaran tidak dengan cepat kepemimpinan karisma mampu menegakkan kepastian hukum dengan seluruh backup kepastian aparat TNI dan Polri yang sampai hari ini masih mengalami krisis identitas serta dihujat rakyat karena praktek-praktek anti kemanusiaan yang dilakukan lantaran mentaati perintah dan loyalitas pada Soeharto dengan rezimnya. Masalah kedua, membangun saling percaya yang dahulu, langkah demi langkah di antara masyarakat bahwa dengan mengembalikan rasa keadilan dan rasa harga diri di mana Gus Dur sebagai bagian dari dipinggirkan saat
lalu dalam satu identitas kesenasiban, serta bisa dilakukan dengan sekaligus menjadi komentator kritis perjalanan bangsa serta ekspresi-ekspresi kontroversial untuk menentang rezim otoriter prima reformasi dengan amal efektif dihayati dan menghasilkan buah-buah pencerahan dan jalan setapak maju ke arah demokratisasi. Namun dengan menjadi presiden dan campurnya semua kepentingan serta seluruh kontroversi watak guru, seniman, dan unpredictability ternyata menjadi ruang terbuka politisasi, apalagi kebersihan dan kesungguhan melawan KKN dan praktek moralitas dalam memimpin bangsa mengalami jebakan-jebakan yang amat menyatu dengan kepemimpinan karisma hingga semakin menurunkan kredibilitas serta membuat ember modal bangsa bocor terkuras oleh hilangnya momentum-momentum perbaikan dan kepemimpinan bangsa lantaran kontroversi Gus Dur sendiri. Apakah masyarakat sipil, cita-cita pendiri bangsa sebagai masyarakat yang terbuka, beradab, majemuk, dan saling menghormati harkat masing-masing terwujud dalam kepemimpinan karisma selama setahun ini? Jawabannya, karena agenda nasional dan sistem mengelola negara dengan kepastian langkah-langkah tidak ada, maka visi masyarakat ini mengabur lantaran dua kesempatan emas telah lewat. Yang pertama, Kabinet Persatuan yang mestinya berisi putra-putri terbaik, the professionals dari bangsa Indonesia telah disisiakan. Menjadi adu kepentingan pubertas partai-partai politik dan Gus Dur gagal di situ. Kesempatan emas kedua ketika penegakan transparansi, penegakan hukum dan upaya mengatasi disintegrasi di daerah-daerah konflik karena perlakuan serakah dari pusat dan penginjak-injakan HAM oleh rezim lalu tidak dengan tegas diakui dan diputusi dengan perbaikan sistem ekonomi adil dan otonomi politik hingga diplomasi rekonsiliatif lantaran yang diteruskan tetaplah wajah baru dari pendekatan keamanan. Meskipun Gus Dur berusaha menyelesaikan dan mengefektifkan kekuatan militer yang selama ini paling utama menjadi alat kekuasaan untuk otoritarianisme, namun di situ tarik tambang antara tetap berlangsungnya cokolan basis-basis kekuatan militer, ekonomi, dan birokrasi status quo masa lalu melawan gerakan reformasi sejati demi demokratisasinya, Indonesia telah mengalami usaha-usaha sistematis untuk mendelegitimasikan proses reformasi dan memfrustasikan rakyat banyak serta mahasiswa pelopor reformasi agar ujung-ujungnya kembalilah rezim status quo di bumi pertiwi. Paradok-paradok masa transisi reformasi ini hanya bisa diselamatkan lewat pengembalian saling percaya antara masyarakat ketika KKN benar-benar dihapus, ketika pelaku-pelaku kejahatan kemanusiaan masa lalu benar-benar diadili, dan ketika masyarakat baru Indonesia yang demokratis benar-benar ditapaki dalam agenda struktural dan kabinet profesional yang mementingkan seluruh rakyat bangsa dengan kepemimpinan yang memang dipilih rakyat. Artinya tidak dikhianati oleh akrobat politik kedaulatan legislatif maupun MPR, yang berarti pemilu mendatang ini harus disiapkan sistemik dan perundang-undangannya untuk memilih langsung presiden, memilih langsung wakil-wakilnya mulai daerah. Dan akhirnya kembali ke kesepakatan pemimpin yang dikehendaki rakyat dan pemberian kesempatan ke putra-putri terbaik dari bangsa ini untuk menjadi eksekutif, dan bersama dengan itu pembersihan tahap demi tahap dari KKN dan tegaknya hukum serta kepastian pelaksanaannya harus konkret bisa dirasakan oleh rakyat. Dan itu berarti rakyat ini merasa mendapatkan kembali kepastian, keamanan, kedamaian lantaran perlahan pencarian keadilan dan pemerataan ekonomi juga diperuntukkan bagi mereka dan bukannya menjadi rebutan mereka yang menyebut diri elit politik ataupun elit-elit lain karena warisan menjadi mumpungisme dan tujuan menghalalkan segala cara dari sang guru rezim lalu yang masih terus melengketi mentalitas dan cara berpikir kita seumumnya.